Ya, halo, selamat siang Sobat Genvest semuanya. Kita bertemu lagi dalam acara Klinik Saham. Hari ini edisi 17 September ya, hari Rabu. Seperti biasa kita selalu ketemu di hari Rabu. Bersama kami dari tim Retail Research CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini bersama saya Andrian, juga ada rekan saya ada Sharon, yang akan menemani siang ke sorenya teman-teman nih. Dan nantinya juga kita buka sesi live Q&A. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, ada saham yang coba mau dikulik, mau dibahas, boleh banget disampaikan aja ya. Oke, kita mungkin langsung mulai aja kali ya. Halo Sharon. Hey. How are you? Gimana kabarnya? Baik dong. Mungkin kita bisa coba mengulas bagaimana nih market kita di sesi pertama tadi, Sharon. Kayaknya agak slow sih ya untuk hari ini market ya. Iya. Oke, ini emang marketnya agak slow ya, cuman emang cenderung masih positif. Tadi closingnya untuk di sesi 1 itu di 0,30% atau tepatnya di 0,28%. Dimana memang penguatannya tipis, dan ini kalau diperhatiin sektor-sektor yang emang menguat, ini ada beberapa menguat signifikan ya. Ini contohnya dari yang perindustrian, ini terpantau menguat di 4% nih. Dan selain itu, mungkin juga ada dari sektor lain seperti teknologi, yang menguat di 1,93%, dan juga ada kesehatan ya yang ikut menguat di 1,40%, dan sisanya itu menguat di bawah 1% ya. Ada dari consumer ini tadi ini menguat di 0,80%, kemudian properti ini juga menguat di 0,57% ya, mengingat nih memang sekarang lagi diumumkan untuk hasil rapat dari Dewan Gubernur BI. Dimana memang kalau perkiraannya memang nggak berubah ya Andri ya. Cuman harapannya kita mungkin 2 kali terakhir ini ada surprise nih dari BI. Jadi apakah mungkin kali ini akan ada surprise lagi? Mungkin itu akan jadi sentimen yang positif untuk market kita ya. Dan selanjutnya untuk dari sisi yang melemah ya, ini ada beberapa, tapi pelemahannya juga nggak signifikan. Ada dari transportasi ya, melemah di 0,03%. Kemudian juga sektor keuangan, banking ini terpantau melemah juga di 0,33%. Dari Pak Bagus nih ada yang bertanya, kira-kira Purbaya Efek akan menjamah sektor apa lagi ya Mas? Ya, ini menjadi cukup fenomenal belakangan ini ya, cukup viral ya, kebijakan diambil oleh Menteri Keuangan baru kita ya. Pak Purbaya ya, yang mungkin paling konser kemarin terkait dengan penempatan 200 triliun ya di bank-bank himbara ya. Dan ketika itu diumumkan, bank-bank himbara sahamnya langsung loncat nih ya. Betul. BNI, Mandiri, dan BBRI dan yang lain ya. Dan kira-kira sektor apa lagi? Tentunya kita berharap ini kan sebagai langkah awal untuk bisa memajukan ekonomi kita ya Sharon ya. Benar. Memang yang paling peka adalah ya sektor banking tentunya. Iya. Tapi secara perlahan ya ketika ekonomi itu mulai membaik ya, maka sektor-sektor bisnis lain pun juga nanti bisa ikut terkerek naik harapannya gitu ya. Apalagi iklimnya coba didukung dari ya interest rate yang juga angkanya udah mulai rendah juga ya Sharon ya. Inflasi yang terjaga juga ya. Yang hopefully ekosistem ekonomi negara kita ini ke depan cukup bagus, sehingga ISG market pun ini juga so far ini enak banget untuk coba di trade ataupun diinvestasikan gitu. Betul. Ya. Oke. Silakan ya teman-teman kalau ada pertanyaan ya boleh disampaikan aja ya. Tapi kalau untuk hari ini banking kayaknya agak lesu ya. Iya benar. Memang nampaknya untuk banking masih, walaupun memang sempat ada kenaikan, tapi masih agak lesu. Mungkin sedikit sentimen juga dari investor-investor asing atau foreign ya, yang nampaknya juga masih sempat jualan ya, atau keluar masuk dari market kita juga ya teman-teman yang khususnya di saham-saham banking. Oke, udah ada pertanyaan baru lagi nih masuk. MAPA dan MAPI view-nya gimana ya? Gimana share MAPA dan MAPI? Kayaknya salah satu tadi udah masuk di rekomendasi kita ya? Iya, ada MAPI ya. Iya. Nah, mungkin kita bahas dari MAPA dulu deh. Nah, untuk dari MAPA ini sebenarnya kurang menarik ya. Overall dia tuh lagi downtrend teman-teman. Dan ini untuk secara short term-nya dia juga baru banget breakout ya. Jebol dari area supportnya di 605 nih. Dan sekarang lagi di area support lagi di 570. Ini hati-hati kalau misalkan harga 570 ini kembali di jebol ya sama harga. Ini mungkin kelanjutannya ada potensi lanjut melemah ke 515. Jadi untuk MAPA mungkin kita bisa wait and see dulu ya untuk sementara.
Nah, mungkin kalau untuk dari MAPI hari ini masuk rekomendasi kita juga ya. Nah, untuk dari MAPI sendiri ini masih cukup menarik sebenarnya. Kalau diperhatiin emang overall dia masih downtrend. Cuma kalau dari bulan Maret ya, ini terpantau konsolidasi nih. Biasanya konsolidasi gini cukup menarik karena dia juga udah rebound dari area support untuk dari trend sideways-nya dia. Jadi untuk short term sebenarnya ada peluang dia untuk menguji area resist di area 1360 ya. Itu jadi area resist kuatnya MAPI nih untuk saat ini. Dan untuk sekarang ada potensi untuk penguatan masih bisa berlanjut. Sementara untuk area support yang terdekat itu ada yang pertama di 1230 ya. Jadi kalau harganya bisa bertahan di atas 1230, ini kecenderungannya masih ada potensi untuk MAPI lanjut penguat balik ke area resist untuk dari trendline sideways-nya. Oke, mungkin itu sih ya kalau terkait dua saham tadi, Ndri. Oke, ya tadi MAPI ya, sesuai rekomendasi kita. Jadi teman-teman biar dapat bisikan ya sebelum market buka, mungkin jadi bisa saya tuh nih di BTS nih setiap jam 8 ya, karena kita akan spill saham-saham yang menarik yang tentunya siapa tahu bisa jadi rekomendasi pilihan dan teman-teman bisa ikutan cuan juga bersama kita gitu ya. Yes. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Emiten rokok belakangan naik kenceng nih, ada story apa? Ya emang emiten rokok, let's say mungkin GGRM, HMSP belakangan kenaikannya signifikan gitu ya, apalagi pasca Menteri Keuangannya diganti nih ya, hadirnya Pak Purbaya datang ya. Jadi terbaru memang kabarnya cukai rokok ini sedang dalam kajian ya. Memang ada beberapa usulan bahwa di tahun depan 2026 cukai rokok itu diturunkan gitu ya, atau ya tidak naik lagi lah ya. Kita tahu seperti di era Sri Mulyani kan cukai rokok ini akan menjadi concern karena kenaikannya cukup signifikan gitu ya, hingga mungkin cukup mencekik ya buat para emiten rokok ya teman-teman. Jadi dengan hadirnya menteri baru ini diharapkan ada kebijakan baru terkait dengan cukai rokok ya. Terbukti ketika pengumuman saja ya itu ada lonjakan harga cukup signifikan langsung ya pada saat pengumuman posisi dari menteri itu ya. Dan kemarin juga ada terkait dengan usulan penurunan cukai, tapi untuk update-nya kita masih tunggu juga karena dari pihak kementerian pun bilang masih dalam kajian lebih dalam ya untuk mengambil keputusan apakah cukai rokok akan pasti diturunkan ya di tahun yang akan datang atau tidak. Tapi ada harapan ke sana, makanya saham-saham emiten rokok ya, let's say mungkin GGRM hari ini berapa share GGRM hari ini? Naik tipis ya. Oh, tadi oke, naik tipis ya di 0,46 ya. Tapi tadi sempat fluktuatif nih, peaknya di 11.675 ya, hampir ke 12.000 ya. Jadi cukup fluktuatif ya. HMSP juga udah cukup rally ya. Kalau sekarang ada di HMSP ada sedikit koreksi, tapi di hari sebelumnya saja HMSP kemarin meningkat sampai 20%-an gitu ya. Jadi masih seputar ekspektasi cukai rokok ya diturunkan ya teman-teman ya. Oke, kita jeda dulu. Ini ada update seperti biasa ya. Walaupun memang perkiraannya ini dipertahankan suku bunga, tapi ternyata dipangkas lagi ya. Ini seperti di dua periode sebelumnya di bulan lalu ya, dan juga di bulan sebelumnya lagi ya, sempat diperkirakan dipertahankan. Ternyata BI kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 bips ya, itu di angka 4,75% teman-teman. Ini kembali dipangkas lagi ya oleh Bank Indonesia ya. Untuk deposit facility rate itu di 3,75 dan lending facility rate di 5,5 gitu ya. Oke, ini mungkin buat sebagian orang cukup mengejutkan karena memang banyak yang memperkirakan BI masih akan hold di September ya, dan mungkin akan cut di Oktober, tapi di luar ekspektasi BI kembali memangkas sebesar 25 bips ya. Nah, kalau kita ngomongin soal BI rate, tentu saham-saham yang glad apa sih ya? Tadi sempat di sesi 1 saya sempat melihat saham-saham beberapa saham-saham properti udah mulai agak mengalami kenaikan ya, seperti Pakuwon, SMR itu ya, Pakuwon sih. Pakuwon, Asri ya, ada mengalami kenaikan. Ya, Asri juga mengalami kenaikan ya. Dia mulai pada merespon kayak ini ya. Iya, Ciputra juga udah mulai merespon. Ya, jadi memang sektor properti memang salah satu sektor yang cukup diuntungkan selain dengan banking ya, karena diharapkan nantinya bisa mendongkrak penjualan, terutama juga properti kan ada insentif VPN DTP ya, sehingga Desember mendatang gitu ya.
Oke, itu juga sedikit update ya dari BI Rate yang ternyata dipangkas. It's good, mungkin untuk coba menambah iklim positif ya di market kita ya, teman-teman, dengan juga kebijakan-kebijakan dari Menteri Keuangan yang harapannya pun IHSG juga makin terdongkrak dan nggak berat nih jalannya sampai ke level 8.000 gitu ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, terima kasih banyak buat yang udah hadir di acara Klinik Saham hari ini. Thank you, semoga menjadi insight dan manfaat buat teman-teman semuanya. Kita mohon maaf bila ada kekurangan dari penyampaian hari ini. Thank you, dan juga disclaimer on ya, untuk urusan trading investasi tetap ada di tangan teman-teman semuanya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.